Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Dewi Kerani dengan NIM C0 D024008, Prodi D3 Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dan pencatatan akuntansi pajak dari harga pokok penjualan dan beban operasional serta laporan rekonsiliasi fiskal. Oleh dosen pengampu, Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SEMSI, Ibu Heriani SEMAK, dan Bapak Lutfi SEMSC. Pertama-tama, pendahuluan. Dalam kegiatan operasional, perusahaan harga pokok penjualan dan beban operasional merupakan komponen penting yang mempengaruhi laba atau rugi perusahaan. Harga pokok penjualan mencerminkan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang atau jasa. Sedangkan beban operasional mencakup biaya yang timbul selama kegiatan usaha berlangsung. Namun dalam praktiknya, pencatatan akuntansi komersial seringkali berbeda dengan ketentuan perpajakan. Perbedaan tersebut menyebabkan perlunya penyesuaian melalui rekonsiliasi fiskal agar laporan keuangan sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku. Selanjutnya, pentingnya rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal adalah proses penyesuaian laba komersial menjadi laba fiskal sesuai ketentuan perpajakan. Proses ini penting karena tidak semua biaya yang diakui dalam akuntansi dapat diakui dalam perpajakan. Tujuan rekonsiliasi fiskal menentukan penghasilan kena pajak, menghitung PPh badan secara tepat, dan menghindari kesalahan pelaporan pajak dan menyesuaikan laporan komersial dengan ketentuan fiskal. Dengan rekonsiliasi fiskal, perusahaan dapat memenuhi kewajiban pajaknya secara benar dan akurat. Selanjutnya, deductible expense. Deductible expense adalah biaya yang diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan bruto dalam menghitung penghasilan kena pajak. Biaya ini mengurangi laba fiskal sehingga dapat mengurangi jumlah pajak terutang. Ciri-cirinya berkaitan dengan kegiatan usaha, digunakan untuk memperoleh penghasilan, bersifat wajar, memiliki bukti yang sah. Biaya ini diatur dalam pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Contoh deductible expense. Beberapa contoh biaya yang dapat dikurangkan antara lain biaya pembelian bahan baku, gaji dan tunjangan karyawan, biaya perjalanan dinas, biaya promosi dan administrasi, biaya bunga dan asuransi usaha, penyusutan aset tetap, biaya penelitian dan pengembangan. Biaya-biaya tersebut diperbolehkan karena berkaitan langsung dalam kegiatan usaha perusahaan. Non-deductible expense adalah biaya yang tidak diperbolehkan menjadi pengurang penghasilan bruto dalam perhitungan pajak. Biaya ini biasanya bersifat pribadi, tidak berkaitan langsung dengan usaha, bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Akibatnya, biaya tersebut harus dilakukan koreksi fiskal positif sehingga tidak mengurangi penghasilan kena pajak. Contoh non-deductible expense. Contoh biaya yang tidak dapat dikurangkan yaitu pengeluaran pribadi pemilik perusahaan, pembagian laba atau dividen, denda dan sanksi pajak, pajak penghasilan yang dibayar sendiri, premi asuransi pribadi, sumbangan yang tidak memenuhi syarat, dana cadangan tertentu. Biaya tersebut tidak diakui dalam fiskal karena bukan biaya usaha yang sah menurut perpajakan. Selanjutnya yaitu perbedaan laba komersil dan laba fiskal. Laba komersil adalah laba yang dihitung berdasarkan standar akuntansi untuk menunjukkan kinerja keuangan perusahaan. Sedangkan laba fiskal adalah laba yang dihitung berdasarkan aturan perpajakan sebagai dasar pengenaan pajak. Perbedaannya, laba komersil menggunakan standar akuntansi, laba fiskal menggunakan ketentuan perpajakan. Laba fiskal diperoleh setelah koreksi fiskal. Selanjutnya, koreksi fiskal positif dan negatif. Koreksi fiskal adalah penyesuaian yang menambah laba fiskal karena ada biaya yang tidak diakui pajak. Contohnya,
denda pajak, biaya pribadi, pajak penghasilan. Koreksi fiskal negatif adalah penyesuaian yang mengurangi laba fiskal karena tidak ada penghasilan yang bukan objek pajak atau sudah dikenakan pajak final. Contohnya, penghasilan final, hibah tertentu, dividen tertentu. Selanjutnya, perhitungan PPh badan. Tahapan umum perhitungan PPh badan, menghitung penghasilan bruto. Yang kedua, menghitung laba komersil. Ketiga, melakukan koreksi fiskal. Keempat, menentukan penghasilan kena pajak. Kelima, mengalihkan dengan tarif PPh badan. Keenam, mengurangi kredit pajak. Ketujuh, rumus dasar PPh badan sama dengan PKP dikali tarif PPh. Terakhir, tarif umum PPh badan saat ini adalah 22%. Selanjutnya yaitu pencatatan jurnal PPh badan. Pada akhir tahun, perusahaan mencatat beban pajak dan kewajiban pajak dalam jurnal akuntansi. Jurnal pengakuan PPh badan, di debit yaitu beban pajak penghasilan, di kredit pajak penghasilan pasal 25. Dan di kredit lagi hitung PPh badan yaitu PPh 29. Jurnal pembayaran pajak, di debit hutang PPh badan, di kredit kas atau bank. Pencatatan ini menunjukkan bahwa perusahaan telah mengakui dan membayar kewajiban pajaknya. Baiklah, yang dapat saya simpulkan, deductible expense dan non-deductible expense merupakan unsur penting dalam menentukan besarnya penghasilan kena pajak. Perbedaan perlakuan antara akuntansi komersil dan perpajakan menyebabkan perlunya rekonsiliasi fiskal melalui koreksi fiskal positif dan negatif. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.